Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Judulnya adalah ungkapkan kekagumanmu sebab Tuhan kita dahsyat. Beberapa hari ini kita sudah dengar pesan Tuhan ini, dari apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala pada hari Minggu dan juga beberapa rekan ya dalam 2 hari terakhir ini sudah menambahkannya. Pastinya kan yang namanya kalau kita mau mengungkapkan kekaguman, kita mau memberikan sebuah apresiasi, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan ya di warta. Ya mungkin hari-hari ini kita masih hangat ya dengan apa yang terjadi di bangsa kita ketika pasangan ganda putri Indonesia ya di cabang bulu tangkis meraih satu-satunya medali emas buat bangsa Indonesia. Dan apa yang mereka lakukan itu kan sebuah kebanggaan buat bangsa Indonesia. Begitu banyak mata orang pada saat itu menonton televisi, menyaksikan perjuangan mereka, mental mereka ya. Dari sejak babak awal sampai pada ke final, kita bisa melihat ranking-ranking yang di atas mereka itu dikalahkan sedemikian rupa dengan satu semangat yang luar biasa, sebuah perjuangan yang tidak mudah tentunya. Dan setelah mereka berhasil meraih medali emas, apa yang kemudian hari-hari ini begitu banyak ya tersebar berita adanya apresiasi yang akan diberikan, baik melalui bangsa Indonesia sendiri ya lewat Bapak Presiden, belum lagi mungkin pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya, memberikan apresiasi. Karena apa? Karena perjuangan mereka. Apa yang mereka lakukan kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang punya nilai, mengangkat derajat dari sebuah bangsa ya Indonesia. Karena tradisi bulu tangkis ini kan sejak 92 Indonesia bisa meraih medali emas lewat cabang bulu tangkis, dan setiap mengikuti olimpiade selalu mendapatkan hal itu. Nah, itu kan hal yang luar biasa. Jadi kita semakin memahami, itu loh yang namanya apresiasi gitu ya. Karena ada sesuatu tindakan yang dilakukan, memberikan sebuah karya, dan kemarin juga sudah dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan hal itu. Lalu apa hubungannya dengan pesan Tuhan buat kita di minggu ini? Di warta kan sudah disampaikan, dan ini sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik. Di situ kan ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan apresiasi kita terhadap Tuhan, sebuah tanda tanya. Artinya ketika kita terima pesan ini, jangan-jangan mungkin di hari-hari belakangan ini rasa hormat kita, rasa kagum kita, rasa bangga kita punya Tuhan, itu yang seharusnya layak kita berikan kepada Tuhan, itu mungkin udah mulai tergeserkan, mulai menurun. Yang ada mungkin aja justru yang ada tuh selalu mengeluh, keluh kesah, terus saja keluh kesah, rasa kecewa, belum lagi kan karena permintaan-permintaan yang dia sampaikan kepada Tuhan mungkin sampai detik ini masih belum dikabulkan. Nah, ini kan yang menjadi perenungan kita melalui pesan ini kan diambil dari kitab Mazmur pasal 47. Kita baca aja ayat ke-1 dan ke-2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ini kan kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, ini pesan yang Tuhan sampaikan itu begitu padat, singkat ya. Tuhan cuma bilang bertepuk tanganlah buat aku. Wow. Kenapa ini sampai Tuhan sampai berkata seperti itu? Ya berarti kan mungkin hari-hari ini kita udah jarang mengeluh-elukan Tuhan. Kita udah jarang untuk menyatakan puji-pujian kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang maha besar, maha kuasa, Allah yang perkasa. Membuat kita tuh harusnya bangga gitu, kita punya Allah yang seperti itu. Tapi ini udah mulai enggak bergairah seperti itu. Makanya kan di dalam inti pesan Tuhannya kan di sini katakan tidak sedikit rasa kekaguman orang percaya akan Tuhan hari-hari ini tuh telah tertutupi dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Ya, berbagai berita-berita yang akhirnya membuat kita semakin kadang-kadang ikut terbawa, kadang-kadang bisa terbawa melihat mungkin ada teman kita, istrinya tiba-tiba kena COVID, kemudian karena sudah dianjurkan untuk dinasehati untuk makan ini, tapi dia nggak menolak, dia nggak mau. Karena alasan-alasan tertentu, sampai akhirnya dalam posisi yang sangat-sangat kritis. Itu teman kita sendiri ya kan, sampai akhirnya suaminya sibuk untuk cari ini, padahal suaminya juga udah kena COVID. Cuma ya dia keburu di dalam perawatan yang dalam pemulihan lah seperti itu. Nah, istrinya ini sempat dalam kondisi yang kritis, masuk ke ICU dan lain sebagainya. Itu yang membuat ketika sampai ke telinga kita, kadang-kadang kan kita juga jadi sibuk gitu. Waduh, bantu atau cariin ini, cariin itu dan lain sebagainya, seperti itu. Sampai kadang-kadang kan bisa aja mempengaruhi, waduh hari-hari ini seperti ini. Tetapi ya lewat pesan ini kan kita kembali diingatkan, ingat loh ada Tuhan.
Ya, Tuhan yang sebetulnya mengambil kendali atas segala sesuatunya. Kadang-kadang kita suka mengingatkan ya kepada mereka juga, tetap berdoa, tetap cari Tuhan. Tetapi kan orang tuh suka beda ya, respon mereka itu suka beda. Ya saya udah berdoa, tetapi yang diharapkan itu bukannya pertolongan Tuhan atau bagaimana dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tapi yang diharapkan itu adalah obatnya mana, obatnya mana. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu sebuah tindakan yang kurang tepat. Memang kita mungkin membutuhkan obat, tetapi tetap serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Di sini kita diingatkan. Saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai orang-orang percaya, tentu kita pasti sadar, wah kita punya Tuhan yang hebat. Tetapi kan diwartakan diingatkan jangan sampai cara pandang, cara pikir kita itu ya cuma berhenti, cuma sampai sekedar tahu, cuma dalam batas pengetahuan, oh iya Tuhan tuh hebat, udah begini, udah seperti itu. Tapi bagaimana kita tuh harus semakin lebih lagi lewat cara kita merespon tindakan-tindakan kita, kegairahan kita, ekspresi kita menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan yang memang dahsyat. Ya, itu yang harus kita tunjukkan. Jangan seolah-olah kita mengatakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, tetapi respon atau tindakan kitanya berbeda seperti itu. Ya karenanya pagi hari ini hal apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa terus mengungkapkan gitu ya kekaguman kita pada Tuhan yang dahsyat ini. Yang pertama ya kita harus sadari bahwa Tuhan itu adalah penguasa atas seluruh bumi. Kalau Tuhan aja udah penguasa atas seluruh bumi, apa sih yang perlu kita ragukan sebetulnya? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur pasal 47, itu ada yang menarik, kata raja seluruh bumi itu sampai 2 kali ditulis. Cuma dalam 10 ayat. Ya. Artinya itu kan sebuah penegasan bahwa di bumi ini tidak ada raja yang lebih besar daripada yang namanya Tuhan. Segala raja apapun di muka bumi ini, ya ada bangsa-bangsa yang dipimpin oleh raja. Ada yang dipimpin oleh presiden dan lain sebagainya. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat misalnya buat bangsanya. Tetapi di atas semuanya itu, cuma ada satu nama Tuhan. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Lalu di ayat yang ke-7-nya atau ke-8. Sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Itu kan satu hal yang harusnya kita sadar. Oh iya ya, Tuhan itu kan raja loh. Jadi yang namanya raja itu kan raja di atas segala raja. Masa sih kita enggak kagum gitu? Apalagi kita sebagai anak-anaknya dipilih menjadi anak-anaknya ada di dalam kerajaan surga sebagai warga kerajaan surga yang saat ini masih tinggal di bumi. Kita kan bangga, wow raja kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus loh. Dia adalah Allah yang tetap sama. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12, di sini dikatakan, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Itu satu bukti Tuhan itu berfirman. Disampaikan pada Nabi Yesaya, sampaikan ini kepada bangsa Israel. Engkau Israel yang kupanggil. Wow, dahsyat sekali ini kan. Apalagi kita kan hari-hari ini kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Masa sih kita masih menganggap Tuhan itu jadi sesuatu yang biasa. Kita enggak mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Saya melihat perbedaan-perbedaan ya Bapak Ibu. Dari orang-orang anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu mereka menghadapi sebuah masalah dan lain sebagainya, itu responnya benar-benar beda. Saya dan istri kemudian melihat, iya ya betul. Orang yang dia ngaku sebagai anak Tuhan, dia suka ke gereja, dengan orang yang benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, ingin sungguh-sungguh kenal Tuhan, ya itu beda sekali responnya. Saya tadi udah katakan, cara respon mereka tuh beda. Sama-sama mungkin di sini ada saudara-saudara kita yang ngalami terpapar COVID. Mereka yang satunya juga kan teman kami ini yang saya katakan tadi, sama-sama terpapar, tapi responnya tuh beda. Nah inilah yang harus kita tunjukkan gitu sebagai anak-anak Tuhan tuh, bahwa kita begitu kita sadar, oh iya ya kenapa saya sampai mengalami hal ini, kita tetap kagum. Oh ternyata Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan kasih bukti pertolongan Tuhan, caranya Tuhan tuh seperti ini. Tujuannya adalah supaya kita benar-benar bisa mengalami kehebatannya Tuhan itu dengan caranya
Tuhan itu. Tapi kalau kita enggak menyadari, kita cuma berkeluh kesah, Tuhan kenapa saya jadi sakit begini, Tuhan waduh lebih baik saya mati aja. Ada orang yang udah dalam di ruang ICU, dia cuma tulis surat, udahlah lebih baik saya pulang aja ke rumah Bapak. Ada yang sampai seperti itu, karena rasa takutnya. Beda sekali responnya. Wahyu 1 ayat 8 juga kan dengan jelas dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kan kita bisa lihat di sini, pribadi Allah itu seperti apa. I am who I am, waktu Tuhan katakan kepada Musa, sampaikan itu kepada orang-orang Mesir. Jadi kan di sini kita harusnya semakin sadar, oh iya ya, aduh Tuhan, Engkau itu benar-benar raja atas seluruh bumi. Raja apapun yang ada di dunia, ya, itu nggak akan pernah bisa menandingi raja di atas segala raja Tuhan kita. Itu yang luar biasa. Saya pernah ngalami waktu sebenarnya saya sering suka bersaksi di dalam khotbah itu. Waktu awal-awal iring Tuhan, kemudian ada hamba Tuhan, waktu melihat saya duduk, tiba-tiba cuma nunjuk, itu kamu tuh seperti Elia yang duduk di Sungai Kerit. Nggak berapa lama saya ngalami sakit, kemudian waktu sakit itu saya ngalami, ya bagaimana saya tuh ada di Sungai Kerit. Sampai saya kata, Tuhan ini tuh Sungai Kerit ya. Airnya jernih sekali, nggak pernah saya lihat, kemudian kena cahaya matahari, kilauannya itu seperti kalau kita melihat berlian ya, yang di center ada kilauan-kilauan cahaya seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Itu kan sebuah pengalaman yang membuat saya, wah, saya kagum sekali melihat Tuhan. Dengan pemandangannya yang indah dan luar biasa seperti itu. Cuma sendiri di situ tapi rasanya tenang sekali, damai sekali. Beberapa waktu lalu sempat juga ngalami ya dalam sebuah mimpi ya. Ketika Tuhan tuh seperti ngangkat roh saya, kemudian Tuhan kasih lihat gimana cara peperangan menghadapi musuh. Seperti dikasih senjata, kemudian waktu kita tembakan 1 kali tembakan itu seperti musuh itu langsung 1000 kalah. Begitu 2 kali tembakan, wah tiba-tiba 10.000. Wow, saya katakan, wah Tuhan ini hebat sekali ya senjata ini. Wah, Engkau membuatnya tuh luar biasa. Jadi membuat saya tuh kagum melihat cara Tuhan. Itu yang mengingatkan bahwa ketika anak-anak Tuhan terus berdoa, di dalam doa peperangan menghancurkan segala kuasa kegelapan, sebetulnya musuh itu lagi berjatuhan begitu banyak sekali. Nah dari sini saya mengatakan, iya ya, kenapa kita harus tetap melakukan yang namanya peperangan. Makanya kan ada beberapa pesan Tuhan ya, beberapa waktu lalu, menangkan pertempuran. Ya. Itu kan sesuatu yang dahsyat gitu. Jangan hari-hari ini kita justru semakin lemah. Aduh, COVID nggak beres-beres nih, udah dah malas lah untuk berdoa. Capek nggak beres-beres seperti ini, enggak. Tetap kita harus lakukan tugas kita, bagian kita. Dan pasti Tuhan akan turun tangan. Ya. Jadi di sini kita bisa ungkapkan tuh lewat apa? Ketika kita ngalami gitu. Makanya Bapak Ibu kejar di dalam pengenalan akan Tuhan tuh, kejar supaya kita minta Tuhan, saya benar-benar ingin ngalami Engkau, pribadi Engkau di dalam hidup saya. Kejar itu. Ya. Tuhan pasti akan nyatakan. Walaupun mungkin caranya kan kita nggak pernah bisa atur, tapi Tuhan jangan yang nggak enak ya buat saya ya. Biarkan Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kita, karena tujuannya adalah pasti untuk kebaikan kita. Pasti untuk kebaikan kita, dan kita akan melihat, ya, kita akan melihat, wow, ternyata benar ya Tuhan. Kalau sampai detik ini aja saya melihat penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami, ya. Ketika 2 anak kami sekolah di Australia aja rasanya nggak sanggup kalau menghitung biaya. Dengan apa yang kami lakukan pada saat itu nggak sanggup. Tapi bagaimana ketika hal itu sudah berlalu, kita bisa melihat, wah Tuhan Engkau menyediakan begitu luar biasa ya sampai anak-anak bisa selesai sekolah. Ya. Caranya gimana? Kita juga kadang-kadang sampai terkagum-kagum gitu dengan caranya Tuhan. Ya. Yang pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Waktu Ibu Esther sakit, saya sampai mengalami sesuatu yang kadang-kadang, wah Tuhan, saya percaya bahwa dia itu adalah anak-Mu. Maka tidak ada satupun ya yang bisa menyentuh tubuhnya. Itu bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa sampai kekaguman itu benar-benar nyata gitu.
Padahal kan yang kita lihat realitanya itu adalah seperti ini loh, ya. Dia harus terbaring lemah, diinfus, kemudian buang air aja di ranjang itu udah keluar darah dan lain sebagainya. Ya seperti itu, sampai seperti itu. Tapi kekuatan yang dari saya nggak bisa menemani karena rumah sakit tidak mengizinkan. Jadi di dalam kesendirian itulah cuma datang sama Tuhan berdoa. Dan Tuhan bekerja untuk melindungi waktu dia terbaring sendiri dalam keadaan lemah. Ya, ketika ya di bagian esofagusnya ini, ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, seperti itu. Dan kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Kemudian waktu suaranya hilang sampai Tuhan katakan, seberapa engkau percaya akan aku? Tuhan pokoknya aku percaya. Nah aku percayanya ini kan benar-benar kita harus serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Waktu kita serahkan sama Tuhan kan kita tinggal lihat, wow, Tuhan begitu luar biasa ya menjaga dan melindungi. Orang mungkin udah berkata, wah sesuatu yang membuat kita tuh sebenarnya down. Membuat iman kita tuh sebenarnya bisa jadi down. Tetapi pegangan kita cuma kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami selalu kagum. Tapi lewat pesan ini kami tetap diingatkan, iya ya. Mungkin hari-hari ini keluarga kami sedikit teralihkan. Dan itulah yang harus membuat kita kembali. Iya ya Tuhan, aku tetap kagum. Karena apa? Sampai detik ini aja kita tetap ada di dalam perlindungan yang dari Tuhan, dijauhkan dari segala virus apapun. Itu kan bukti Tuhan menyatakan kuasanya. Dan saya percaya juga itu berlaku buat jemaat-jemaat Tuhan di RDMB ini, ya. Penyertaan perlindungan Tuhan. Karena mari ya jangan kita menjadi ragu, tapi mari kita apresiasikan. Karena kan apa yang Tuhan lakukan itu ketika kita ada di dalam kerajaannya, waktu kita tahu dia adalah penguasa, sebetulnya kan apresiasi kita itu kan adalah bagaimana itu memberikan kebahagiaan yang gak bisa tergantikan oleh apapun juga. Karena dia itu adalah rajanya kita loh. Kebahagiaan kita itulah yang kita terima. Dan itulah yang harus kita ungkapkan ya kepada Tuhan. Itulah yang harus kita nyatakan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua sadari bahwa Tuhan yang ada di dalam kita adalah Tuhan yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Mazmur 47 ayat kedua dan ketiga. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Kemenangan itu Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu perhatikan cara Tuhan di dalam keterlibatannya, turun tangan. Kita ingat bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berjalan ya di padang gurun sampai kemudian ada di satu titik, waduh, udah mentok, nggak ada jalan lagi. Di depan laut, ke kanan ke kiri yang mungkin cuma batu-batu seperti itu, nggak ada jalan lagi. Dari belakang Firaun dan pasukannya mengejar. Tetapi apa yang Musa katakan kepada bangsa untuk menenangkan bangsa yang lagi waduh paniknya luar biasa. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, itu sebuah statement yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa yang keluar dari mulut Musa, lewat mulut Musa untuk menenangkan bangsa Israel. Ini loh, Tuhan yang akan berperang. Kamu tenang aja. Kamu diam saja, kamu lihat apa yang Tuhan perbuat. Dan ternyata kan bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dalam pemikiran saya, wow, gimana ya caranya Tuhan bisa mengatasi bangsa Israel keluar, berjalan melewati Laut Teberau. Itu kan memakan waktu nggak tahu berapa lama. Tetapi laut itu terbelah sedemikian rupa lewat hembusan angin yang Tuhan lakukan. Bahkan ada ilmuwan yang mungkin merasa mereka ingin tahu kok caranya bisa seperti ini, rasanya nggak masuk akal dan sebagainya. Itu namanya manusia, Bapak Ibu. Seringkali nggak percaya ya. Kadang-kadang kan ilmuwan juga ada yang nggak percaya, kok bisa seperti itu. Mereka ingin tahu, ya. Karena ketidakpercayaan mereka. Tetapi kalau kita perhatikan ini bagaimana cara Tuhan ya menolong bangsa Israel sampai bisa menyeberang Laut Teberau. Itu adalah karena Tuhan yang berperang. Kemarin juga kan Bu Siana sudah sampaikan waktu Yosafat ketika ada di dalam satu tekanan. Lalu bagaimana kemudian lewat nabi Tuhan ya,
lewat Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, ya seorang Lewi dari Bani Asar. Dia dihinggapi roh Tuhan sampai dia nyatakan di dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-15 bagian B-nya. Saya bacakan bagian B-nya saja ya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Caranya gimana? Kenapa saya katakan Tuhan itu Tuhan yang benar-benar ahli di dalam peperangan, jago sekali dalam strateginya, luar biasa, nggak pernah kalah. Yang membuat kekalahan itu adalah karena diri kita sendiri. Tapi kalau caranya Tuhan, itu selalu cara yang pasti memberikan kemenangan. Jadi kan harusnya kita semakin kagum. Wow, iya ya Tuhan, ketika aku sadar ini lagi ngalami sebuah tekanan, tapi cara Tuhan luar biasa waktu aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Waktu aku benar-benar minta, Tuhan Engkau turut campur tangan ya, Engkau turut terlibat ya, tolong aku ya, berikan aku hikmat ya Tuhan. Itu sangat luar biasa. Ketika Tuhan berikan perintah kepada Daud waktu mengatasi musuh-musuh, itu kan sangat-sangat dahsyat sekali caranya Tuhan. Waktu Daud lakukan hal itu, ya Tuhan kan bekerja mengalahkan musuh-musuh. Kita juga pernah belajar ya waktu bagaimana Nabi Elisa mengatakan tentang tepung. Sesukat tepung harganya sesikal. Kemudian 2 sukat jelai harganya juga sesikal. Sebenarnya pada saat itu kan bagaimana Tuhan lagi, ya maksudnya bangsa Israel lagi ngadapi tentara Aram. Udah dalam satu kondisi ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-6. Secara tiba-tiba ini ya. Kita nggak tahu gimana caranya Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Itu orang melihat seperti itu, tapi kan caranya itu cara Tuhan, di mana Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Artinya dia adalah ahlinya, He is the master, ya ahli strategi di dalam peperangan. Nah, kalau kita udah tahu dia tuh adalah pribadi yang tidak terkalahkan, panglima bala tentara surga. Di antara panglima-panglima mungkin yang ada di dunia ini, dialah panglima yang paling tertinggi. Jadi kan seharusnya kita tetap punya rasa kagum itu benar-benar kita ungkapkan. Lewat apa? Lewat puji-pujian kita. Lewat mazmur kita. Kan gak harus dengan nyanyian-nyanyian yang misalnya kita kenal seperti itu, yang mudah misalnya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Nggak harus yang seperti itu, tapi bagaimana kita bisa bermazmur, bernyanyi, Tuhan engkau dahsyat, engkau sungguh ajaib, pertolonganmu nyata atas hidupku. Kita kan bisa bermazmur seperti itu. Karena apa? Karena dia sekarang ini ada di tahtanya yang kudus. Dia duduk di atas tahta. Ini kan di ayat yang ke-6 ke-7 ya. Mungkin 6-7 atau 7-8. Karena ada dalam kurungnya. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Ini kan luar biasa sekali ya. Sing praises to God, sing praises. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Ya, nyanyikanlah pujian. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. Ya, dalam sebuah pengertian bagaimana kita melihat, wow, Tuhan itu bertahta loh. Tuhan itu ada di atas tahtanya, duduk di atas tahtanya. Dia sedang berdiam di atas tahtanya. Dan kita datang dengan sebuah pengagungan, sebuah penyembahan, sebuah pujian. Itu sebuah ungkapan rasa kagum kita kepada Tuhan. Nah jangan sampai hal itu hari-hari ini tuh justru semakin hilang. Aduh udah males deh nyembah Tuhan lah. Udahlah dengerin aja musik. Kan lagu rohani. Beda Bapak Ibu. Beda. Waktu kita masuk lebih dalam, cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Waktu kita berdiam, kita bisa tiba-tiba menangis.
mencucurkan air mata. Kemudian kita bisa mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bisa angkat kita sedemikian rupa. Itu selalu akan membuat kita selalu mungkin geleng-geleng kepala. Oh Tuhan, aduh Tuhan, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu mengagumkan, Engkau begitu membanggakan. Kita kan cuma mengucapkan hal seperti itu, apa susahnya sih? Sampai Tuhan mungkin katakan bertepuk tanganlah untuk aku. Kadang-kadang kan orang suka nggak mau bertepuk tangan, ya kita tepuk tangan kan cuma seperti itu. Apa susahnya kita bertepuk tangan gitu? Bagaimana kita mengeluh-elukan Tuhan? Kalau orang aja kan bisa mengapresiasikan, mengeluh-elukan mungkin pujaannya, wah seperti itu, ya. Mungkin orang-orang yang misalnya apa ya, pemusik-pemusik misalnya, sampai orang tergila-gila seperti itu, mereka sangat bisa dielulukan. Tapi ini loh Tuhan yang penguasa atas segalanya, masa sih kita nggak bisa gitu. Ini kan sangat-sangat disayangkan kalau kita sampai dapat teguran seperti ini sebagai anak-anak Tuhan. Nah karenanya mari yuk kita mulai bangkit lagi kegairahan kita untuk yuk selalu belajar untuk bertepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa menyembah ya di gereja bersama-sama, tetapi Bapak Ibu di rumah bisa lakukan. Waktu kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, kita bisa bertepuk tangan untuk Tuhan, kita bisa memuji-muji Tuhan dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Karena jangan sampai itu hilang, jangan sampai itu tergantikan oleh segala berita apapun. Tetap fokus. Saya nggak pernah buka WA dari, ya kadang-kadang kan ada keluarga besar yang selalu kirimkan chat ini, jadi saya nggak pernah buka, nggak pernah mau terlalu banyak ikut campur seperti itu. Kalaupun buka mungkin tahu-tahu videonya udah sekian ratus, saya cepet-cepet pindahin. Karena apa? Kadang-kadang kan ada berita-berita yang negatifnya dan lain sebagainya. Bahkan kemarin Wester bilang ini ada apa? Ya kadang-kadang kan mungkin ada teman-teman juga yang hari ini yang kena COVID berapa ya? Yang sudah sembuh berapa ya? Nah, kadang-kadang kan beritanya seperti itu ya, yang seringkali yang menakutkan. Itu nggak perlu didengar lagi, tapi tetap kita fokus sama Tuhan. Pokoknya Tuhan pasti ambil kendali atas segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Itu yang harus kita tetap pegang teguh, pegang setiap janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti akan digenapi buat kehidupan kita. Apalagi kalau kita adalah anak-anaknya selalu mengandalkan Tuhan. Selalu bersandar sama Tuhan. Selalu serahkan hidup kita sama Tuhan. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Pasti Tuhan turun tangan, gak mungkin Tuhan gak turun tangan. Karena yuk mari sama-sama pagi hari ini, 2 hal ini aja yang bisa memperlengkapi Bapak Ibu. Ya. Selamat untuk terus bergairah di dalam Tuhan.